Halo semua, kembali lagi bersama saya Ronald dan hari ini saya akan membahas alur film yang berjudul Crazy Rich Asian yang dirilis pada tahun 2018. Wanita ini bernama Rahel Chu. Ia adalah wanita yang telah menjalin hubungan asmara dengan seorang pria yang bernama Nick Young. Suatu hari, Rahel menemukan fakta mengejutkan bahwa ternyata Nick merupakan anak dari keluarga kaya raya di Singapura. Namun, ternyata keluarga Nick tidak menyukai dan merestui hubungan mereka berdua. Kira-kira gimana ya nasib percintaan mereka? Oke, daripada penasaran kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita bermula di sebuah hotel bintang 5 yang ada di London pada tahun 1995. Dua orang wanita Asia beserta seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan memasuki hotel dengan keadaan yang basah kuyup karena di luar sedang turun hujan lebat. Wanita ini bernama Eleanor Young. Ia meminta diantar ke kamar hotel yang sudah direservasi sebelumnya. Resepsionis hotel itu dengan sinisnya mengatakan bahwa hotel tersebut merupakan hotel pribadi dan reservasinya tidak ada di dalam daftar. Sampai akhirnya manajer hotel tersebut keluar dan mengatakan bahwa hotel itu telah penuh. Ia akhirnya meminjam telepon hotel untuk menelpon suaminya. Namun, mereka malah diusir oleh pihak hotel. Sehingga mereka harus menelpon di telepon umum yang gak jauh dari hotel tersebut. Selesai menelpon, mereka kembali lagi ke hotel. Kali ini mereka disambut dengan pemilik hotel. Tak disangka, ternyata hotel tersebut telah dibeli oleh keluarganya barusan, yang membuat manajer hotel dan karyawan lainnya tercengang tak percaya. Karena orang yang barusan mereka usir tersebut adalah pemilik baru dari hotel tersebut. Kemudian, adegan ditutup oleh anak Eleanor yang menoleh ke belakang sambil tersenyum mengejek manajer dan pelayan hotel itu. 23 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2018, tampak seorang perempuan sedang bermain poker bersama pria di ruangan yang gelap. Ia dengan mudahnya mengalahkan pria tersebut. Ternyata itu merupakan salah satu pembelajaran yang diberikan oleh wanita Asia itu. Ia adalah Rahel Chu, seorang profesor fakultas ekonomi di Universitas New York yang sedang mengajarkan mahasiswanya melalui permainan poker. Setelah selesai mengajar, ia pun pergi ke sebuah kafe bersama kekasihnya, yaitu Nicholas Young atau dipanggil Nick. Ia mengajak Rahel ke Singapura untuk datang ke pernikahan sahabatnya, yaitu Collins dan Araminta, sekaligus memperkenalkan Rahel dengan keluarga Nick. Awalnya, Rahel bingung dan ragu. Namun, kebetulan ia sedang libur semester dan ia juga ingin mengunjungi teman kuliahnya yang tinggal di Singapura. Percakapan mereka pun terdengar oleh wanita Asia lainnya yang ada di kafe itu. Bisa dibilang, dari penampilannya saja wanita itu bukanlah orang sembarangan. Wanita itu lalu menghampiri Rahel dan Nick. Wanita itu pun berpura-pura selfie dan menyebarkan foto Rahel dan Nick itu ke sebuah room chat Asia. Mereka sibuk membicarakan Rahel sampai-sampai mereka mencari identitasnya di media sosial. Semua orang yang ada di room chat itu bereaksi dengan cepat. Mereka mulai mengirimkan dan meneruskan pesan tersebut ke banyak orang. Mereka tidak percaya kalau Nick memacari Rahel, karena ia tidak istimewa sama sekali. Saking cepatnya berita itu tersebar, akhirnya gosip itu pun sampai ke Singapura yang berbeda 12 jam dari New York. Scene berpindah di sebuah rumah mewah. Terlihat Eleanor yang sedang memimpin pertemuan pembelajaran Alkitab. Fokusnya pun terganggu karena kerabat dari temannya mulai berbisik. Mereka bertanya kepada Eleanor, yang tak lain adalah ibunya Nick. Apakah ia telah mendengar gosip Nick yang telah berpacaran dengan perempuan yang bernama Rahel? Mereka mengira Rahel dibawa ke Singapura untuk dinikahkan dengan Nick di sana. Ia pun hanya berkata bahwa Nick sering bergonta-ganti pacar sehingga ia tidak tahu siapa yang sedang anaknya pacari. Keesokan harinya, Rahel ditemani ibunya pergi ke sebuah butik untuk berbelanja baju baru yang akan dipakai selama di Singapura. Rahel mengatakan bahwa ini pertama kalinya ia bertemu dengan keluarganya Nick. Padahal
Nick sebelumnya tidak pernah menceritakan tentang keluarganya sedikit pun. Ibunya menganggap bahwa kemungkinan besar Nick adalah anak pria keturunan Cina yang baik hati. Ia bekerja sebagai dosen sejarah di Universitas New York untuk menghidupi keluarganya yang kemungkinan miskin, sehingga ia tidak mau membicarakan hal itu pada Rachel. Pada intinya, Ibu Rachel mengira bahwa Nick adalah pria yang berasal dari keluarga miskin, sehingga ia malu untuk menceritakannya. Tapi pada kenyataannya malah sebaliknya. Mereka tidak tahu siapa sebenarnya Nick dan seberapa kaya keluarga Nick ini. Rachel khawatir kalau ia tidak disukai oleh keluarga Nick karena ia merupakan keturunan campuran Cina Amerika. Ibu Rachel pun paham dengan hal tersebut. Namun, ia mencoba meyakinkan Rachel bahwa semuanya akan baik-baik saja. Rachel pun meminta saran ibunya terhadap baju yang akan ia pakai untuk bertemu dengan keluarga Nick. Tiba saatnya Rachel dan Nick berangkat ke Singapura. Rachel pun sudah siap dengan bekal untuk di pesawat selama 24 jam. Namun, begitu akan boarding, dua orang dari pihak maskapai menyambutnya dan mengatakan akan mengantar mereka ke lobi kelas pertama. Hal itu membuat Rachel kebingungan. Rachel pun menjadi terkejut karena begitu masuk ke dalam pesawat, ia dan Nick adalah penumpang kelas pertama. Ia pun lantas menanyakannya kepada Nick, apakah mereka mampu membeli tiket pesawat tersebut. Nick pun menjawab bahwa keluarganya memiliki bisnis maskapai tersebut. Jadi, tiket ke Singapura itu gratis. Akhirnya, Rachel pun sadar akan sesuatu, bahwa keluarga Nick begitu kaya raya. Nick lantas menjelaskan bahwa ia memang kaya raya, tetapi itu adalah uang keluarganya dan bukanlah uang pribadinya sendiri. Dan Nick tidak mau disangkut pautkan dengan hal-hal itu. Meskipun demikian, Rachel tetap harus tahu dengan siapa ia harus berhadapan. Rachel benar-benar penasaran dengan keluarga atau apapun tentang kehidupan Nick di Singapura. Akhirnya pun Nick menceritakan tentang beberapa sepupu-sepupunya. Like anybody else's. There's half of them that you love and respect, and then there's the other half. Which half am I meeting? Well, there's my cousin Alistair, based in Taiwan, works in movies. He's dating Kitty Pong, an actress. Kitty. You like it? I was feeling very the emotions. Can you feel it? Oh, I can feel all of you. And all of me. Okay, and what about your cousin Eddie? You don't ever talk about him? Well, Eddie's a big finance guy in Hong Kong, a real family man. You know, if we move, it will look more natural. No, this way you get our optimal angles. Then we're done. Russell, thank you so much. It's an honor to be photographed by you. My pleasure. People will love it in the next Hong Kong Vogue. Thank you, Russell. Hong Kong Vogue? I knew it. Your dress is a disaster. If you wore a Bottega gown like I told you to, we'd be in the American Vogue. You can wear that gown to hell, Eddie. I remember Astrid. She's like who I want to be when I grow up. Astrid is awesome, and she's probably the only one I'm actually close with. And she's really grounded and down to earth once you get to know her. Not only did she graduate top of her class at Oxford, start multiple charities, and is a fashion icon, Astrid has the biggest heart of any of my cousins. Mommy, see what I made for Bunny? Hi, I'm Astrid. What's your name? Mira, And who's this? Bun Bun. Well, I think Mum looks very dashing with his bow. You have a good eye. Thank you. Miss Leon, right this way. It's very nice to meet you both. These are all brand new from Antwerp. You're the first person I've shown them to. So if you have all this family there, why are we staying in a hotel?
Setibanya di Singapura, mereka berdua disambut oleh Colin dan Araminta. Mereka berempat pun pergi menjelajahi makanan-makanan enak yang ada di jalanan Singapura. Sembari mengobrol mengenai pernikahan Colin dan Araminta, Rahel pun diundang untuk datang ke pesta pelepasan bujang dan gadis di sana. Keesokan harinya, Rahel mengunjungi rumah teman kuliahnya yang bernama Jacqueline. Ia terkesima dengan rumah Jacqueline yang cukup mewah. Rahel kemudian makan siang bersama keluarga Jacqueline. Rahel mengatakan bahwa dirinya akan menghadiri pernikahan teman baik kekasihnya. Ibu Jacqueline pun kembali bertanya nama keluarga dari kekasihnya, karena kemungkinan besar ia kenal, mengingat Singapura itu sangat kecil. Saat ia memberitahu nama kekasihnya, semua orang langsung memandangi Rahel dan tercengang. Lantas, Jacqueline pun menjelaskan bahwa kekasihnya tersebut merupakan anak dari pembisnis dan keluarga konglomerat terkaya di sana. Sedangkan temannya Nick yang akan menikah ternyata merupakan pemilik hotel terkenal dan termewah di Asia. Sekarang, malah Rahel yang kebingungan dan tidak tahu harus bagaimana. Mengingat malam nanti ia diundang untuk ke acara keluarga Nick di rumah neneknya yang dipanggil dengan nama Ama, Jacqueline lantas meminjamkan gaun mewahnya kepada Rahel dan juga mengantarkannya ke rumah keluarga Nick. Mereka pun sempat kebingungan ketika mulai memasuki hutan. Mereka berdua disambut oleh penjaga yang memiliki pistol. Mereka akhirnya dipersilakan masuk. Betapa terkejutnya mereka berdua ketika melihat bangunan super besar dan megah yang semuanya adalah milik keluarga Young. Nick pun keluar dan menyambut Rahel. Nick juga mengajak Jacqueline untuk menghadiri pesta itu. Di dalam dipenuhi oleh orang-orang Cina yang kaya raya. Nick pun mengajak Rahel untuk berkenalan dengan ibunya yang sedang mengecek makanan di dapur. Rahel pun langsung memeluk Eleanor ketika memperkenalkan diri, dan ekspresi wajahnya pun tampak terkejut. Ia pun tampak tak tertarik dengan Rahel. Ia masih terlihat sibuk mengurusi makanan ketika Rahel menceritakan tentang dirinya dan keluarganya. Meskipun Eleanor memuji Rahel sebagai wanita mandiri, tapi ia juga mengkritik Rahel dengan halus karena berpikiran terbuka. Ia pun mendapatkan kesan yang tidak enak, namun ia tidak memperdulikannya. Saking ramainya keluarga Nick, Rahel pun sampai salah mengira kalau pembantu Nick adalah Ama, sehingga membuat ia jadi bahan pembicaraan seluruh keluarga Nick. Rahel yang mulai salah tingkah pun gak sengaja menumpahkan anggur ke bajunya Nick. Nick pun meninggalkan Rahel untuk mengganti pakaiannya dan menitipkan Rahel pada Oliver. Setelah berkenalan dengan ibunya Nick, Rahel juga berkenalan dengan Astrid, Michael, dan Eddie. Eddie menyebutkan semua perusahaan besar milik keluarga bermarga Chu. Namun, tentu saja semuanya salah. Karena keluarga Rahel adalah keluarga biasa. Ia juga berkenalan dengan keluarga Nick lainnya yang mayoritas merendahkan latar belakang Rahel secara tak langsung. Di saat yang sama, Astrid tak sengaja membaca pesan masuk di HP suaminya. Dan ia kaget ketika membaca pesan itu yang tak lain adalah dari selingkuhannya Michael. Kembali ke Nick, dia sedang mengganti kemeja putihnya yang terkena noda. Ibunya pun masuk ke kamar Nick untuk memilihkannya kemeja.
Ibunya pun bilang kalau ia senang bertemu dengan Rahel. Nick pun berkata kalau ibunya pasti senang, karena ini pertama kalinya ia membawa pacarnya ke rumah. Dan pacarnya adalah perempuan Cina yang berprofesi sebagai profesor. Ibunya pun menjawab kalau Rahel adalah Cina Amerika, yang mengindikasikan bahwa ia tidak puas karena Rahel bukanlah gadis keturunan Cina seutuhnya. Rahel akhirnya bertemu dengan Ama. Ama pun menyambut Rahel dengan cukup baik. Bahkan, ia mengajak Rahel untuk datang kembali agar ia dapat mengajarkan cara untuk membuat pangsit kesukaan Nick. Malam pesta keluarga ini pun berlalu, dan saatnya mereka bersenang-senang di pesta bujang Colin dan Araminta yang super mewah. Di sini, Rahel berkenalan dengan Amanda yang merupakan pengacara keluarga Young. Pesta bujang Collins yang diatur oleh teman mereka yang bernama Bernard dipenuhi dengan musik-musik keras dan para wanita-wanita seksi yang membuat Nick dan Colin tak betah. Ditambah lagi ketika Eddie mengejek Rahel dan dadanya yang kecil. Nick dan Collins akhirnya memutuskan untuk kabur dari pesta itu dan mengobrol berdua di pulau. Nick mengutarakan keinginannya untuk melamar Rahel yang disambut dengan ucapan selamat dari sahabatnya itu. Sementara itu, pesta pelepasan gadis Araminta bertepatan di Pulau Samsara yang keseluruhannya sudah disewa oleh ibunya Araminta. Pesta mereka diawali dengan belanja dan spa. Amanda memuji keberanian Rahel untuk datang dan menemui keluarga Nick. Namun, sebenarnya Amanda memiliki maksud jahat dan secara tidak langsung mengatakan bahwa Rahel lah yang melarang Nick untuk pulang tahun lalu dan meminta Rahel untuk sadar diri karena status sosial Rahel yang tidak sebanding dengan Nick. Ia juga mengaku bahwa ia merupakan mantan pacar Nick. Ekspresi wajah Rahel pun mulai tak nyaman. Dan pada akhirnya ia pun meninggalkan Amanda. Ia juga sempat mendengar gadis-gadis di sana bergosip tentangnya. Saat berjalan menuju kamarnya, ia bertabrakan dengan Astrid. Mereka berdua pun pergi ke kamar. Betapa terkejutnya Rahel saat melihat dinding kamarnya yang sudah dicoret-coret dengan hinaan dan di kasurnya terdapat ikan penuh dengan darah. Astrid pun menghiburnya dan bahkan membantu Rahel menguburkan ikan itu. Astrid juga bercerita bahwa suaminya yaitu Michael berselingkuh dan pada akhirnya pun mereka berdua menjadi dekat. Tradisi membuat pangsit adalah tradisi wajib di keluarga Young. Rahel kemudian memuji cincin pernikahan yang dipakai Eleanor dan bertanya bagaimana ia dan suaminya bertemu. Mereka bertemu di Cambridge ketika sama-sama berkuliah di Fakultas Hukum. Tetapi Eleanor berhenti kuliah ketika menikah karena ia lebih mementingkan keluarganya. Ia kembali menyindir Rahel yang memilih mengejar impiannya seperti budaya barat yang berbeda dengan budaya mereka yang lebih mementingkan keluarga. Cincin itu adalah cincin yang dibuat khusus oleh ayah Nick karena Ama menentang pernikahan mereka. Eleanor dirasa tak pantas karena ia lahir dari keluarga biasa saja, berbeda jauh dengan keluarga ayahnya Nick. Ia butuh bertahun-tahun untuk meyakinkan Ama dan terkadang ia masih merasa tak pantas. Ia mengakhiri ceritanya dengan menyentuh wajah Rahel sambil mengatakan dengan nada merendahkan bahwa Rahel juga tak pantas untuk Nick. Rahel pun terlihat syok dan perasaannya bercampur aduk mendengar ucapan Eleanor. Ia pun memutuskan untuk bertemu dengan Pecklin. Pecklin pun berhasil meyakinkan Rahel untuk melawan Eleanor dengan kepintaran yang ia miliki. Dengan bantuan Pecklin dan Oliver, sepupunya Nick, Rahel pun bersiap untuk melawan Eleanor. Mereka mendandani Rahel secantik mungkin agar tampil menawan dan mewah di pesta pernikahan Colin dan Araminta. Semua orang nampak terkesima dengan penampilan Rahel. Namun, itu tetap tak mudah untuk diterima oleh Eleanor.
Di sisi lain, saat dalam perjalanan menuju pernikahan Colin dan Araminta, terlihat bahwa Astrid mengatakan pada suaminya, selama ini ia sudah mengetahui bahwa Michael berselingkuh. Mereka pun langsung ribut di dalam mobil. Michael pun turun dari mobil itu. Akhirnya, Astrid pun pergi ke pernikahan itu tanpa ditemani Michael, melainkan ditemani oleh Amma. Rachel pun tidak mudah untuk bertahan. Bahkan, ia tidak duduk dengan keluarga mereka karena Eleanor beralasan kursi mereka sudah penuh. Di belakang, Nick diberitahu oleh Collins bahwa Rachel merupakan wanita petarung. Ia tidak duduk di belakang menyendiri seperti yang dipikirkan Nick. Ia bahkan duduk di barisan paling depan bersama Putri Intan yang dikenal susah memberi orang duduk di sampingnya, bahkan mengobrol dengannya. Nick pun tersenyum mengetahui kalau Rachel bisa bertahan. Adegan pernikahan ini pun sangatlah mewah dan indah. Terlihat ketika Araminta dengan gaun pengantinnya berjalan menyusuri lorong dengan genangan air. Rachel pun menjadi emosional dan meneteskan air mata ketika Nick samar-samar mengatakan I love you padanya. Pesta pernikahan pun dilanjutkan dengan meriah, diisi dengan kembang api dan pesta dansa. Di tengah-tengah pesta tersebut, Amma dan Eleanor memanggil mereka untuk berbicara, lantas mengatakan bahwa Rachel adalah gadis pintar yang licik. Disambung dengan perkataan kasar Eleanor, ia memberikan informasi bahwa Rachel bukanlah dari keluarga baik-baik. Eleanor memperlihatkan bukti dari detektif yang ia sewa untuk menyelidiki keluarga Rachel. Mereka pun mengungkapkan bahwa Rachel berasal dari perselingkuhan. Setelah itu, ibu Rachel meninggalkan suaminya dan melarikan diri ke Amerika Serikat. Rachel pun terkejut ketika pertama kali mendengar berita itu dari orang lain dan mengatakan bahwa ia juga tidak mau jadi bagian dari keluarga mereka. Rachel pun berlari sambil menangis. Mereka meminta Nick untuk mengakhiri hubungannya dengan Rachel karena takut dengan skandal tersebut. Rachel menginap di rumah Pechlin dan menolak untuk bertemu dengan Nick. Lalu Nick mencoba menghubungi ibunya Rachel dan memintanya untuk menemani Rachel. Tiba-tiba, ibunya datang mengunjungi Rachel dan menceritakan apa yang telah terjadi. Suaminya adalah orang yang kasar dan pada akhirnya ia hamil dari seorang teman yang berusaha menghiburnya waktu itu. Karena takut, ia memutuskan untuk kabur ke Amerika dan membesarkan Rachel. Akhirnya Rachel menerima hal itu dengan kepala dingin dan akhirnya tahu alasan sebenarnya. Setelah dibujuk oleh ibunya, akhirnya ia bersedia untuk menemui Nick. Nick meminta maaf atas perlakuan keluarganya dan ia pun melamar Rachel. Nick bahkan bersedia meninggalkan semua harta yang ia miliki demi Rachel. Namun, Rachel hanya diam. Setelah dilamar Nick, Rachel meminta Eleanor untuk bertemu dengannya di tempat bermain mahjong. Rachel menantangnya untuk bermain. Ia pun bertanya kepada Eleanor, mengapa ia tidak pantas untuk Nick? Apa karena ia miskin? Eleanor pun menjawabnya kalau itu bukanlah alasannya tidak menerima Rachel, melainkan karena perbedaan ras. Ia tak mau memiliki menantu yang bukan dari keturunan Cina asli. Rachel pun mengatakan bahwa ibunya mengajarkan ia bermain mahjong. Karena bermain mahjong sama seperti belajar tentang kehidupan. Ia juga menyampaikan perihal Nick yang melamarnya. Namun ia menolak lamaran itu karena ia tidak mau hubungan keluarga mereka hancur. Rachel juga mengatakan jika suatu saat nanti Nick menikah dengan gadis yang pantas menurut Eleanor, ia mau Eleanor mengingat satu hal, bahwa itu semua adalah berkat Rachel. Karena itu semua bukanlah pilihan Nick ataupun Eleanor sendiri, melainkan karena Rachel yang sudah menang. Namun, ia mundur demi kebaikan semuanya.
Setelah berbicara seperti itu, ia pun membuka kepingan mahjongnya. Di sana terlihat bahwa Rahel sebenarnya sudah menang dari tadi. Namun, ia memberikan satu kepingan mahjong untuk Eleanor supaya ia menang dari Rahel yang sengaja kalah dari permainan mahjong tersebut. Dengan kebesaran hatinya, Rahel pun pergi dari tempat itu bersama ibunya yang dari tadi ada di dekatnya. Dan Eleanor pun hanya terdiam. Di sisi lain, Astrid melihat Michael sedang berbenah, bersiap pergi, dan mereka pun sepakat untuk bercerai. Michael pun mengatakan bahwa bukan hanya karenanya pernikahan mereka itu gagal. Astrid berkata bahwa yang salah dari pernikahan mereka bukanlah karena Astrid yang terlalu kaya, tetapi karena Michael lah yang terlalu pengecut dan tidak memperjuangkan keluarganya. Astrid pun sadar bahwa bukan tugasnya yang membuat Michael seperti pria sejati. Tapi pada dasarnya Michael memang bukanlah pria sejati. Astrid pun meninggalkan Michael dengan anting mahalnya. Ketika Rahel dan ibunya akan pulang ke New York, di dalam pesawat ia dicegat oleh Nick. Ia mengatakan akan ikut bersamanya ke New York. Awalnya Rahel merasa bimbang karena tidak ingin hubungan Nick dan keluarganya hancur. Tapi tiba-tiba Nick berlutut untuk melamar Rahel dengan cincin pernikahan ibunya yang menandakan bahwa mereka telah diberi restu. Rahel pun menerima lamaran Nick. Mereka pun akhirnya mengadakan pesta pertunangan yang sangat mewah di Singapura dan dihadiri seluruh kerabat Nick. Film pun ditutup dengan Rahel yang saling memandang dengan Eleanor dari kejauhan.